Mana PDF-nya? Nah ini. Kita masuk di matannya dulu ya, karena biar mudah masuk ke ta'rif. Karena di matan ini disebut ta'rifnya, maksudnya disebut definisi dari kuliah juz juz'iyah. Gitu. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dawuqu'i wa haitsu malikulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatu hujaliyah. Di sini kita tuh kayak lagi membahas tentang hakikat dari kita memahami kata-kata kullu gitu. Kata-kata yang ada kata kullunya gitu. Misalkan kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Atau kata-kata yang kuli di sini tuh kuli juz'i yang kemarin kita bahas, yang kita udah pernah bahas di mabahis alfat. Kalau lafat itu ada mufrad murakkab, yang mufrad tuh ada yang kuli juz'i kemarin itu loh, yang kuli itu insan, asad, terus juz'un yang juz'i dari insan dan asad itu kalau insan ada Ahmad, Ali, Umar, Usman, yang asad tuh nanti ada asad A, B, C, D gitu ya. Nah sekarang yang pertama kita hukum kul dulu. Apa itu hukum kul? Al kullu hukmuna 'alal majmu'i. Jadi kalau kita menghukumi sesuatu dengan majmu'ahnya atau kullu dzaka laisa dawuku, waktu kita cari satu-satu afrodnya ternyata nggak sama hukumnya gitu. Jadi hukumnya tuh hukum al majmu' ya. Contohnya kayak gini nih. Eee, ada perkataan gini, ahlul azhar ulama gitu. Ahlul Azhar ulama. Jadi kayak perkataan itu Ahlul Azhar itu kan kata-kata yang kuli kan, karena Ahlul Azhar itu kan ada ana, ada kalian, ada kita, dan ini pokoknya macam-macam. Kan Ahlul Azhar itu semua yang belajar di Azhar gitu misalkan. Ahlul Azhar ulama. Nah perkataan ini itu benar, tapi dilihat dari segi kul saja. Kalau hukumnya itu alal majmu. Secara majmu, emang Ahlul Azhar itu mayoritasnya ulama. Tapi kalau kita cari satu persatu, ternyata ada orang Azhar yang bisnis gitu misalkan, atau ada yang jadi dokter, atau ada yang jadi pedagang, ada yang jadi lain gitu. Ternyata nggak semuanya jadi ulama gitu. Tapi perkataan Ahlul Azhar ulama itu benar, karena hukumnya alal majmu. Wa kullu dzaka laisa dawuku. Tapi waktu kita lihat satu persatu, orang yang Ahlul Azhar semuanya, ternyata nggak semuanya ulama gitu loh. Jadi contohnya dari yang kul pertama itu yaitu hukumnya alal majmu, dihukumnya tuh karena majmu'nya, ketika semua dikumpulkan gitu. Wa kullu dzaka laisa dawuku, tapi setelah kita lihat satu persatu afrad dari majmu'nya itu ternyata laisa dawuku, itu enggak terjadi gitu. Karena hukumnya alal majmu'nya ketika mereka majmu' gitu. Tapi ketika dilihat per afrodnya enggak ketemu hukum ini gitulah. Jadi kalau contohnya gini, Ahlul Azhar ulama itfihim man lam yashmulil ilmi raihah. Padahal ada juga Ahlul Azhar yang kayaknya nggak alim-alim banget gitu. Lam yashmulil ilmi raihah. Bahasanya bagus banget ya, yang belum mencium aromanya ilmu gitu. Gitu ya. Jadi contoh yang pertama ini kul ketika hukumnya alal majmu. Ketika dicari satu-satu afrodnya ternyata laisa dawuku, nggak ketemu hukum ini. Contohnya Ahlul Azhar ulama. Waktu kita cari satu persatu Ahlul Azhar, ternyata ini bukan ulama, ini bukan ulama, ini ulama, ulama, ulama gitu misalnya. Ya, jadi hukumnya hukum alal majmu gitu ya. Beda kalau kuliah. Nah, jadi kita kalau yang kuliah itu yang kemarin kita bahas di kuli wa juz'i itu loh. Jadi kalau kuliah itu wahai sumalikulli fardin hukima. Kalau kita mau menghukumi semua afrod dari yang kuli itu masuk, iya semua gitu loh. Nah, itu namanya kuliah, bukan kulun, tapi kuliah. Fa innahu kulliyatun qad ulima gitu. Misalkan kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah ada yang bernafas tapi nggak akan mati? Nggak ada.
Nggak ada. Jadi kalau yang kuliah itu semua afrodnya bakal kena hukum itu gitu loh. Tapi kalau yang kulun dia nggak pasti gitu. Ya. Jadi perbedaan antara kata kul dengan kulun, kalau di sini kul itu hukumnya alal majmu, kalau kuliah itu kullu fardin, likulli fardin. Semua afrod dari kata kulinya itu dia akan dihukumi. Nah, sekarang ada dua lagi, namanya juz'un dan juz'iyah. Kalau juz'iyah itu ya udah juz'iyah itu kayak kata-katanya depannya ba'du. Contohnya kayak ba'du Indonesiyin muslimun. Ya kan? Sebagian orang Indonesia muslim gitu. Terus kalau juz'un itu ya bagiannya sih juz'un itu kayak fardun-fardunnya gitu loh, kayak insan itu punya juz'un, juz'unnya apa? Jun Ahmad, Ali, Umar gitu. Atau juz'un itu bisa di kalau contoh yang lain kayaknya meja ya, maktab. Maktab gitu. Maktab. Maktab itu juga termasuk yang ini loh, yang apa kul gitu. Maksudnya dia juga terdiri dari paku ya, ada mismarnya gitu. Ada mismar, ada hosyab, ada apa lagi ya biasanya maktab itu. Misalkan ada zujajnya juga maktabnya gitu. Nah, waktu kita dibilang juz'unnya maktab apa? Juz'unnya maktab ya ini, mismar, hosyab, zujaj. Karena maktab itu dibilang maktab karena dia ada biasanya dia ada pakunya atau ada lemnya lah ya kalau maktab zaman sekarang ya. Habis itu ada hosyabnya, ada zujajnya gitu. Ada kaki-kakinya, ada bagian datarnya itu baru nanti disebut maktab. Atau kalau insan ya, insan di sini maksudnya a'dha'ul insan, maksudnya a'dha'ul jism lil insan gitu ya. Bagian dari manusia itu ada kakinya, ada rijel gitu ya. Ada ro'asnya, ada yadunnya, ada kolebnya gitu. Itu itu namanya juz'un dari insan. Jadi kalau takrifnya, nih kita baca takrifnya ke sini lagi. Ya Rob. Nah ini ya. Yang pertama al-hukm alal majmu. Ya kalau di matan tadi al-kullu hukmuna alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dawuku. Jadi kalau kita bilang kullu dzaka gitu, itu sebenarnya laisa dawuku. Enggak semuanya di fardunnya ketika kita lihat ternyata nggak dapet hukum itu gitu, nggak sesuai. Jadi al-hukam alal majmu' min haitsu huwa majmu' ma'a subutil hukam li jamil afrad ka qouli ta'ala wa yahmilu arsya rabbika ya al-kul al-majmu'i. Jadi dia hukum yang majmu', hukumnya itu jatuhnya ketika dia majmu'ah gitu. Min haitsu huwa majmu' ma'a subutil hukam li jami'il afrad. Ya, jadi di sini tuh min haisunya haisu majmu. Ketika dia majmu baru dapat hukum afrodnya itu. Terus kalau al-hukum alal majmu min haisu wa majmu masuk betul li ba'dil afrod duna ba'at ya. Atau labah hadoru ay majmu'uhum la jami'uhum. Ini yang nomor 2 itu takrifnya yang al-ba'du al-majmu'i. Ada kata-kata ba'dunya. Ya tadi ba'du Indonesian muslimun. Berarti kita lagi menghukuminya juga majmu tapi sebagiannya aja. Ya orang Indonesia muslimun itu. Min haitsu huwa majmu jadi dihukumnya ketika dia majmu ya ma'asubutil hukam li ba'dil afrad tapi sebagian aja ya. Kan ba'du tadi. Ba'du. Jadi majmu'uhum la jami'uhum. Kalau yang kata-kata yang kullu nafsin dha'iqatul maut ya gitu namanya apa? Qadiyah, hiyal qadiyah al mahkum fiha ala jamil afrod ya. Itu yang wa haitsu malikulli fardin hukima. Kalau kita mau menghukumi tiap orangnya baru apa? Fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah wal juz'u ma'rifatu hujaliyah gitu. Itu ya.
Nah mau, ini kan bisa ya share kamera ya. Soalnya ini anak dari buku dan bukunya nggak ada fotonya. Nah jelas nggak? Jelas Yes. atau remang-remang? Jelas ya. Jadi gini. Ini dari buku yang itu loh, Idhul Mubham min Ma'ani Sulam. Jadi al-kullu hukmuna alal majmu'i. Jadi di sini al-kul itu huwal majmu' al-mahkum alaih kaqaulika ahlul azhar ulama. Jadi waktu ada kita ngomong ya ahlul azhar ulama. Nah, kalau kita lihat tiap fardunnya gimana? Id fihi man lam yashum lil ilmi ra'iha. Padahal ada juga yang enggak alim gitu di ahlul azhar itu. Terus ada juga nih al-kulliyah, al-hukm ala kulli fardin. Jadi yang kita hukumi tiap fardunnya. Jadi ketika Ahmad itu insan, berarti termasuk ini, masuk hukum ini gitu. Kullu insan qabilil fahm. Nah, ketika Ahmad, ketika Ali, ketika Fatimah, Aisyah, Khadijah itu termasuk insan, berarti qabilil fahm. Terus juz'iyah. Nah, juz'iyah itu apa? Kan wal hukmu lil ba'di wal juz'iyah. Jadi hukum ala ba'dil afrod, ba'du ahli azhar ulama. Sebagian ahli azhar aja yang ulama gitu. Kayak tadi ba'du Indonesian muslimun. Kalau juz'un mataroka baminhu wa min ghairihi kul. Juz'un itu yang disusun-susun, juz'un ketemu juz'un yang lain barulah jadi kul. Ya, contohnya di sini apa? Asimar wal khayt lil hasir. Misalkan mau bikin karpet itu ada benangnya sama ada, mau bikin karpet benang sama apa sih? Simar itu artinya apa ya? Bukan mismar ya, ini simar. Pokoknya mau nyusun karpet tuh ada susunannya, ada jusun-jusunnya. Kayak tadi kan contohnya meja ya. Mau bikin meja ada khosyabnya, ada gitu. Fakulu min huma yuqalu lahu juz'un wal hasir kullun. Dan kan kalau dari segi ta'rifnya kita cuma taunya gini nih. Kullu itu pokoknya hukumnya lal majmu. Waktu kita nyari fardun-fardunnya ternyata enggak gitu. Kalau kuliah, pokoknya hukumnya itu semua kulu afrod ya, hukum likuli afrod gitu ya. Jadi kuliah itu kan contohnya insan. Terus nafas ya yang dikata-kata kulu nafsin da'iqatul maut. Terus kalau yang kulun contoh lagi ya, contoh yang lain tuh kayak kulun tuh meja tadi. Kulun tuh meja, makanya di sini kan dibilangnya alhasil kulun gitu ya. Kulu tuh meja, bedanya apa? Waktu Ana bilang, bawain meja ke sini gitu kan. Tapi kalian bawanya kayunya doang. Kayunya itu kan juz'un dari meja, tapi nggak mewakili meja gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang, Ana bilang, tolong bawakan satu meja ke Ana sekarang gitu ya. Terus kalian bawanya cuma kayunya doang, apa pakunya doang gitu. Itu nggak bisa. Tapi kalau hukum kuliah ya, misalkan Ana bilang, tolong satu orang ke sini, yang datang fardun dari afrodnya insan itu boleh siapa aja gitu. Makanya kuliah itu hukumnya likuli afrod, likuli fardin. Kalau kul itu enggak, dia harus majmu, harus satu. Kalau Ana bilang meja ya harus meja-mejanya itu, nggak bisa bawa juz'unnya doang gitu loh. Nggak bisa dipotek-potek lagi. Jadi kalau dari segi pemahamannya gitu. Sekarang Ana bilang, tolong bawa kipas gitu. Kipas kan ini ya, termasuk kul kan. Karena kipas kan macam-macam. Kalian mau bawain kipas biru, mau bawain kipas mas pion, mau bawain kipas sunken, apalah terserah gitu ya. Terus abis itu, tapi kalau kalian ngambil juz'unnya doang dari kipas, misalkan kalian cuma nggak bawa baling-balingnya gitu, nggak bawa mesin kipasnya, gak bisa gitu. Baling-balingnya layan fa gitu. Atau waktu Anda bilang tolong bawain karpet, kan cuma bawain benangnya doang. Ya, karena itu hukumnya harus majmu, dia harus jadi satu kesatuan karpet, harus jadi satu kesatuan kipas, nggak boleh cuma pakunya doang gitu, nggak boleh. Ya, karena dia hukumnya dibilang kipas kalau dia majmu, ada baling-balingnya, ada mesinnya, ada tombolnya gitu kan. Meja juga dia dibilang meja ketika dia majmu, ketika satu kesatuan. Satu kesatuan itu gimana sih bahasanya? Yang penting kalian paham kan? Jadi kayak dia lagi bentuk meja gitu loh, bukan kalian bawa kayunya doang apa pakunya doang gitu. Beda kalau yang kuliah, dia fardun aja datang dia udah mewakili kata-kata kuliah tadi gitu. Pahim tum? Nah, Iya. Apalagi ya contohnya kayak rumah nih, rumah itu juga termasuk yang kul loh. Jadi ketika Ana bilang masuk rumah gitu ya,
itu benar-benar satu kesatuan rumah yang ada bangunannya, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada lantainya gitu. Tapi ketika kalian cuma bawa satu keramik doang, nggak bisa dibilang itu rumah, karena itu baru juz'un dari kata-kata kul yang dihukumnya harus majmu gitu. Paham ya? Insya Allah. Kemudian kita lanjut di kitab lagi ya. Oke, berarti di sini kita udah tahu bedanya kuliah, juz iya. Kalau juz'iyah itu udah kata-kata ba'dunya nanti ya. Ba'du Indonesian muslimun, ba'du muslimin, ya tamirun gitu. Sebagian orang muslim ada yang lagi umroh gitu misalkan. Atau apa lagi ya? Ba'du muslimin yusalluna fil masjid gitu. Kan ada yang sholat di rumah gitu misalkan. Oke, jadi kul itu hukumnya alal majmu, kalau kuliah hukumnya likulli fardin. Ya, kita baca bareng-bareng lagi. Al kullu hukmuna alal majmu'i ka kullu dzaka laisa lahu ku'i wa haitsu malikulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatu hujaliyah wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatu hujaliyah. Oke, paham ya ini ya? Pokoknya kalau kul itu hukumnya dia jadi kul karena dia majmu pokoknya. Terus kalau kuliah dia boleh likul li fardin. Itu cara bedainnya ya nanti ya. Oke, sekarang kita masuk di makosidnya tasawur, yaitu mu'arrifat. Kan udah siap bikin takrifat? Nah, oke, pertama, di bait pertama dulu nih. Kita baca bareng-bareng. Mu'arifun ila salasatin kusim hadun wa rasmiyun wa lafdiyun ulim. Jadi cara bikin definisi itu ada 3 cara. Pertama, definisi bil had, yang kedua definisi bil rosem, yang ketiga definisi bil lafad. Nah, sekarang kita lihat yang had dulu. Lihat ke bait yang kedua. Nanti kita lihat per contoh, baru nanti ini ya. Tahu bedanya. Tunggu bentar ya, pause dulu. 5 menit. Sambil kalian ini ya lihat. Oke. Jadi di bait pertama kita tahu ternyata cara bikin ta'rif itu ada 3 macam ya. Ta'rif itu bisa ta'rif bil had, ta'rif bil rosem, ta'rif bil lafad. Nah, sebelum kita tahu apa bedanya had, rosem sama lafad, kita susun aja dulu biar langsung tahu bedanya. Pertama, kalian masih ingat kuliatul homas kan? Udah bilang kalau kuliatul homas itu mabadinya tasawur, yang dengan kuliatul homas itu kita bisa nyusun makosid tasawur, yaitu nyusun ta'rifat. Jadi kalian harus ingat kuliatul homas kemarin apa aja, ayo. 5 itu. Apa aja kuliatul homas yang 5 itu? Ayo. Jinsun. Jinsun. Fasul, naun. Fasal, nau. Khos. Khos sama artam gitu ya. Paling enak kalian kalau hafal matan deh. Jadi tinggal apa itu kuliatul homas? Wal kulliyatu khamsatun nanti kos jinsun wa faslun aradun naun wa khos gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di sini di bait kedua. Fal hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a. Jadi kalau misalkan kita mau bikin takrifnya insan, nah kita bilang al insanu huwa gitu. Nah, kemarin kalian masih ingat nggak jinsunnya insan itu apa? Jinsun yang korib dulu aja deh. Jinsunnya insan apa? Masih ingat nggak? Kan kita bikin jauhar. Jauhar ada jisem, goiru jisem.
Jism itu ada nami, goiru nami. Nami itu nanti ada hayawan, goiru hayawan. Nanti hayawan ada natik, ada goiru natik. Nah, kemarin yang jinsun yang mana, hayo? Ayo, yang mana jinsun? Jinsun bait kan jauhar nih, atau jisem. Yang wasat nanti nami, atau kemudian yang korib itu yang hayawan. Hayawan ini jinsun. Natik itu fasel, ya kan? Naunya apa? Insan. Arat amnya apa? Mutaharik, masyi, gitu-gitu. Berjalan, bergerak. Terus arat khosnya apa? Dohik kan gitu. Nah, setelah kita tahu yang mana jinsun, mana fasel dari insan, berarti kalau kita mau bikin al-insanu huwa, pakai hat, yaitu susunannya dari jinsun wa fasel, berarti al-insanu huwa apa? Jinsunnya insan apa? Hayawan. Hayawan. Terus faselnya insan? Natik. 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 Gitu caranya. Jadi kalau kita mau bikin insan pakai takrifnya bilhat, ya, kita bilangnya al-insan huwa hayawanun natik. Nah, makanya fal hadu bil jinsi wal fasli waqa'a. Nah, sekarang rosem. Nah, yuk. Rosem, salah. Rosem itu pakai jinsun sama arat khos. Tadi kalau kita mau bikin takrifnya insan pakai rosem, jinsunnya insan apa? Sama kayak ini tadi lo jinsun. Hayawan. Hayawan. Nah, arat khosnya insan apa? Dohik. Dohik, tamam. Gitu. Jadi kalau mau pakai takrif hat, al-insan itu hayawan natik. Kalau mau takrif rosem, al-insan itu hayawan dohik. Hayawan natik, hayawan dohik gitu. Jadi kalau misalkan, apa sih takrif bilhat? Kalau isi takrifnya itu jinsun dan fasel, itu namanya takrif bilhat. Apa sih takrif birosem? Kalau isinya itu jinsun sama khosoh, jadi itu namanya takrif birosem. Gitu. Ya. Oke, jadi kita udah tahu hat sama rosem, tinggal lafaz habis ini. Tapi tunggu dulu, nanti hat ada bagiannya, rosem ada bagiannya. Oke, kita ulangin dulu dari bait pertama. Mu'arifun ila salasatin kusim hadun wa rosmiyun wa lafdiyun ulim. Jadi kita tahu kalau cara bikin takrifat, ya, mu'arif itu definisi itu ada 3 macam, yaitu hat, rosem, dan lafaz. Fal hadu bil jinsi wal fasli waqa'a wa rasmu bil jinsi wa khosatin ma'a. Kalau hat itu kita mau nyusun takrif pakai hat, tinggal cari apa jinsunnya, apa fasalnya digabung. Kalau rosem, apa itu jinsunnya, apa itu khosohnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ternyata hat itu ada bagiannya. Maksudnya apa? Jadi kalau tadi itu namanya hadut tam. Tam itu kan yang sempurna gitu. Jadi yang komplit itu kalau hat itu ada jinsunnya, ada fasalnya. Terus ada juga versi hat itu yang nakis, yang simple gitu, yang singkat gitu ya mungkin ya. Kayak gini. Wa nakisul hadi bi faslin au ma'a jinsin ba'idin au qoribin waqa'a. Nah, oke, sekarang kita bikin hat tapi yang hat yang nakis. Kalau tadi disebutnya hat tam ya. Nah, sekarang kalau hat yang nakis itu isinya fasel. Faselnya apa tadi? Faselnya insan? Natik. 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 Berarti kalau kita mau bikin takrif bil hat an nakis, ya, kita tinggal bilang aja al insanu huwa an natik, itu udah benar. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang hat yang nakis itu kita bisa pakai hat pakai fasal aja, satu kata natik doang, atau ada opsi kedua, ma'a jinsin bait. Nah, jadi bukan jinsen yang korib. Kalau tadi kan yang hatam itu kan jinsunnya korib, kayak hayawan natik gitu. Kalau hat yang nakis, dia cuma natik doang atau natik sebelumnya dikasih jinsun bait. Jinsun baitnya itu apa? Jauhar.
Iya, atau bawahnya jauhar lah apa jisem gitu ya, jisem aja, jisem yang natik gitu. Itu udah bener ya. Jadi intinya gini, kalau bilhat ada dua, yang tam sama yang nakis gitu aja ya. Yang tam itu hayawan natik. Aduh, coret-coretan nih. Yang nakis itu kita bilang natiknya aja atau jisem natik. Yaitu yang hat ya. Oke, di sini ada yang tipe ya, makanya tuh agak pause tadi soalnya gini. Tunggu. Ini ada yang tipe. Jadi ini bukan au ya, tapi ini la. Ini ana share kamera aja. Itu tipe itu. Soalnya nggak bisa au kan kalau kita lihat di sini kalau au korib berarti bisa dua-duanya dong, bisa jenis yang korib atau yang bait, enggak, bait lah korib gitu sebenarnya. Nah ini nih. Tadi kan yang di PDF itu dia coret-coretan ya, males-males. Jadi gini, kan wakisul hadi bifaslin au ma'a jinsin ba'idin la koribin wako'a. Jadi bukan au ya, tapi la. Jadi nggak bisa. Kalau jinsunnya yang korib, dia jadinya hat yang tam. Tapi kalau jinsunnya yang ya kalau jinsunnya itu yang bait, jadi hat yang nakis gitu. Jadi kalau misalkan hayawan natik, dia hatam. Kalau senatik, dia namanya hat yang nakis gitu intinya. Jadi ada yang typo gitulah. Ada yang typo. Gimana share screen lagi ya. Jadi di sini bukan au ya. Oh gini, loh kaget kok bisa au yang korib gitu kan. Enggak, ini foto ya. Jadi kita ulangi lagi. Wa nakisul hadi bi faslin au ma'a jinsin ba'idin la koribin wako'a gitu. Nah sekarang, tadi kalian masih ingat kan kalau rosem itu bil jins dan khos. Jadi kalau rosem yang tam itu al-insanu huwa hayawan natik. dohik ya Baik. kalau rosem tam. Hayawan dohik. Nah sekarang ada juga yang rosem nakis. Nah coba lihat. Wa nakisur rosmi bi khosotin fakot. Nah berarti kalau khosoh, apa tadi yang khosoh? Khosoh dari insan itu Dohik. 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 Berarti kalau kita bilang pakai insan pakai takrifnya rosem nakis ya, kita bilangnya al insan huwa ad-dohik, selesai. Atau ada opsi kedua sama aja kayak yang hat nakis tadi loh. Au ma'a jinsin adin qadir tabat atau ma'a jins yang abad yang jauh ya. Berarti kita bilangnya apa? Jisem dohik gitu. Ya, jisem dohik. Jadi akhirnya kita punya pertama kita baru dua dulu ya. Baru hat sama baru rosem. Kemudian yang hat itu ada yang tam, ada yang nakis. Yang rosem ada yang tam, ada yang nakis. Nah sekarang contohnya hat yang tam al-insanu huwa hayawan natik. Contoh yang hat nakis al-insanu huwa an-natik atau jism natik. Contoh yang rosem tam ya al-insanu huwa hayawan dohik. Kalau contoh yang rosem nakis berarti al-insanu huwa ad-dohik atau jism dohik gitu. Mudah kan? Jadi kita enak ngafalin rumusnya itu pakai matan ini tadi ya. Cuma tinggal 4 bait aja.
Mu'arifun ila salasatin kusim hadun wa rasmiyun wa lafdiyun ulim fal haddu bil jinsi wa fasi wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa khosatin ma'a. Oh iya, hal itu jin sama fasal. Oh iya, rasm itu jin sama khosoh. Nah, terus lanjut wa nakisul hadibi fasin au ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a. Oh iya, had nakis itu pakainya fasal doang atau dicampur sama jins yang bait, bukan korib. Nah, kalau nakis rosem itu khosoh aja atau ditambah jins yang bait. Fahim tum, had sama rosem yang tam sama nakis? Insya Allah fahim aja. Insyaallah Ustaz. Nah, sekarang kita masih punya sisa satu kan? Kan kita hadun warosmiyun walafdiyun ulim. Berarti kita masih punya yang lafet. Nah, kalau lafet itu gimana sih? Kayak gini nih. Wa ma bi lafdiyin ladaihim syuhiro tabdilu lafdin biro dipin asharo. Marana waktu bahas yang taroduf kan udah kasih pengantar nih. Kalau kita harus tahu lafat-lafat yang sinonim gitu. Soalnya itu bisa jadi takrif. Contohnya itu namanya takrif bilafat. Jadi takrif bilafat itu tabdilu lafdin birodifin ashar. Kita pakai muradifnya, pakai sinonimnya yang lebih masyhur. Nah, contohnya apa? Misalkan Yana bilang sama kalian, syuftu godonfar. Terus kalian nanya, ma huwa godonfar? Godonfar huwa asad. Gitu doang. Jadi godonfar itu takrifnya itu asad. Asad itu muradifnya godonfar dan asad itu lebih masyhur daripada godonfar gitu. Gitu ya, fahim tum? Insyaallah. Oke. Jadi kita hari ini bahas di 5 ma'rifat aja. Kemudian besok insya Allah kita bahas syaratnya. Jadi bikin takrif itu ada syaratnya juga ya. Harus jami, harus mani, gak boleh pakai yang mustarok, gak boleh pakai yang majas, gitu-gitu. Jadi ini syarat-syaratnya bikin takrif. Kita baru belajar hari ini tentang kuliah, juz iya, sama ini. Kalau bikin takrif itu ada 5 ya. Kita lihat yang di tasjir ya, soalnya enak pakai tasjir nih. Nah, ini kan langsung kebayangkan daripada tadi anak coret-coretan. Oke, jadi di sini kita bisa nih. Mu'arifun ila salasatin kusim hadun wa rasmiyun wa lafdiyun ulim fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu bi rasmu dulu ya. Wa rasmu bi bil jinsi wa khosatin ma'a wa nakisul hadibi faslin au ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a wa nakisul rasmi bi khosatin faqat au ma'a jinsin abadin qadir tabat gitu. Jadi langsung selesai hafalan semua 5 cara bikin takrif pakai 4 bait doang. Tapi urutannya hatam, rosem tam, terus baru hat nakis, rosem nakis ya tadi. Oke, kita ulangi lagi. Mu'arifun ila salasatin kusim hadun wa rasmiyun wa lafdiyun ulim. Fal hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa khosatin ma'a wa nakisul hadibi faslin au ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a wa nakis rosni bi khosatin faqat au ma'a jinsin abadin qadir tabat wa ma bi lafdiyin la daihim syuhiro tabdilu lafdin biro difin asyaro. Jadi makanya di sini contohnya apa? Contohnya yang hatam itu al-insanu hayawan natik, jin sama fasal. Kalau yang nakisnya fasal fakot, natik fakot, atau jisem natik. Yang di sini yang rosem tam itu hayawan dohik. Terus kalau yang nakis pakai dohik aja.
ad-dhahik bas gitu. Terus kalau yang nakisur rosmi yang opti kedua, kita bisa bilang jism dhahik. Kalau lafadz mahwa hezber, mal hezber, hezber itu asad gitu. Kalau yang di kitab ana godonfar itu artinya godonfar. Godonfar itu artinya asad ya. Emang asad tuh kalau fil ghorobiyah tuh banyak banget. Kalian pernah nyari nggak? Karena pernah sih punya gambarnya. Jadi perbandingan antara asad fil ghorobiyah sama fil lugo ini. Injilizia. Jadi yang di bahasa Inggris itu cuma satu kata kan, lion gitu. Nanti yang di bahasa Arab, banyak banget. Ya kalian lihat asad fil ghorobiyah. Jadi pasti ada godonfar juga, asad fil lugo. Tuh, kalian lihat ya. Nih, asad fil ghorobiyah tuh banyak banget. Asmaul Asad ya ini. Coba lihat, nah ini nih yang Anda lihat tuh ini. Jadi Asad di bahasa Arab itu segini, ini kecil-kecil banget sih tapi. Sebelah kiri ini, nah di bahasa Inggris cuma lion selesai. Ya kan? Coba di bahasa Arab ini, macam-macam. Nahus, majas, harus. Yang Godonfar mana ya? Yang di kitab anak Godonfar nih. Keren gitu namanya, Godonfar gitu. Abu Libdah, Ahnas, Asja, Atbat. Za, itu nama-nama singa, Za. Iya, nih ketemu nih Godonfar nih. Ini nih Godonfar. Nih Godonfar. Ini semua nama singa dalam bahasa Arab, keren kan? Selain nama singa juga ada sih yang banyak itu nama-nama pedang dalam bahasa Arab. Itu detail banget pedang yang bentuknya gini ya, gini ya, semuanya ada namanya. Ini kayak gini, ini segini jadi kayak perbandingan yang jauh banget kan, dalam bahasa Arab tuh asad kayak gini. Dalam bahasa Inggris cuma lion selesai. Nah, jadi kalian lihat aja di Google Asmaul Asad ini keluar semua. Banyak pokoknya Asmaul Asad fil lughah Arabiyah. Dan biasanya kita kalau belajarnya ini yang asyhar ya, yang paling terkenal itu biasanya dipakainya Koswaroh tuh, Mikdam, Asyharu Asmail Asad fil lughah Arabiyah. Ada lagi dalam bahasa Arab itu yang banyak itu saif ya, nama-nama pedang. Dan gak ada bahasa lain yang punya nama itu. Asma'us saif fil lughah Arabiyah ini pasti banyak. Nah, tuh kan nih banyak banget nih. Nih, Asma'ul Saif Indal Arab. Ya, jadi ada Wikom, Muhannad, Faisal, Khalil, Izar, Asma'i, Ifrond, Sorim, Kahim, Husam, Hindi, Faruk. Ini belum semuanya nih. Ini yang banyak-banyak nih. Udah pokoknya gitu deh ya. Jadi tadi ketemu Godonfar kan udah, jadi waktu Ana bilang ke kalian syuf tu Godonfar gitu. Terus kalian nanya, "Mah wa Godonfar?" Ana bilang Godonfar huwa asad. Itu namanya ta'rif bilafat. Kama yuqalu di sini kan mal hazbar huwal asad gitu. Kayak Godonfar huwa asad. Dirgom juga asad, siapa lagi yang pernah ketemu yang nama asad gitu. Jadi cari sinonimnya dan yang lebih masyhur. Tamam fi soal. Ini udah makositnya tasawur nih. Baru besok kita belajar syarat-syaratnya aja sih. Fahimtum fi soal. Insyaallah. Insyaallah.